Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang orang-orang yang dinilai mati syahid dalam syariat, ya. Siapa saja mereka, ya, yang meraih kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah, yaitu meraih pahala orang-orang yang mati syahid. Sungguhnya di antara cita-cita setiap muslim adalah bisa meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ya, kita sering mendengar ada seorang meninggal dalam kondisi salat, ada seorang meninggal dalam kondisi berdakwah, ada seorang meninggal lagi berjihad, ada seorang meninggal sedang berbakti kepada orang tuanya, ada seorang wanita meninggal dalam kondisi lagi taat kepada suaminya, ya. Hal-hal yang menyenangkan, yang merupakan cita-cita kita semua. Kita tidak ingin kita lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mencabut nyawa kita, ya. Kita semua berharap dan kita semua, ya, bercita-cita agar tatkala nyawa kita diambil, kita dalam kondisi sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ciri-ciri tanda-tanda bahwasanya Allah meridhai wafatnya, Allah meridhai orang ini. Meskipun kita tidak bisa memastikan dia di surga, tapi ini adalah salah satu tanda-tanda bahwasanya dia meninggal dalam kondisi bertakwa kepada Allah, dalam kondisi sedang taat kepada Allah, ya, maka ini tanda-tanda bahwasanya dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang ini yang kita dengar. Saya ketemu dengan salah seorang kawan saya, kepala polisi Masjid Nabawi, dia berkata, "Saya melihat seorang Indonesia haji meninggal sujud di Raudhah." Ini suatu yang luar biasa, ya. Meninggal lagi di Raudhah, lagi apa? Lagi sujud. Dan kita juga sering dengar betapa banyak orang meninggal sedang hajian meninggal dunia. Kita mendengar laporan, ya. Orang meninggal ketika sedang hajian. Ada yang meninggal sedang umrah. Ini semua adalah karunia dari Allah kepada mereka, sehingga mereka bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Di antara, ya, tanda-tanda orang yang meninggal husnul khatimah, ya, secara umum adalah yang meninggal dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal-hal khusus spesial yang Rasulullah SAW sebutkan yang menunjukkan ini amal yang spesial yang sangat menunjukkan orang ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya seorang yang meninggal dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga, ya. Dalam hadis dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'a Umar Talhata ibn Ubaidillah saqilan. Malaka ya Aba Fulan." Suatu hari Umar bertemu dengan Talha bin Ubaidillah, dan Talha bin Ubaidillah kelihatan dalam kondisi lagi sulit, dalam kondisi lagi berat, ya. Maka Umar berkata, "Malaka ya Abu Fulan? Ada apa dengan engkau wahai Abu Fulan, wahai Talha? La'allaka sa'atka imra'atu ammika ya Abu Fulan." Ya, apakah kau lagi masalah, lagi enggak jengkel gara-gara istri pamanmu? La, kata dia, bukan masalah itu, bukan masalah keluarga, bukan masalah jengkel sama istri paman. Wa asna ala Abi Bakar, kemudian Talha memuji Abu Bakar. Kemudian membuat dia gelisah, membuat dia suatu merasa berat dalam nampak gelisah, memikirkan sesuatu, nampak murung.
Dia berkata, "Illa anni sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan ma mana'ani an as'alahu anhu illa al-qudratu alaihi hatta mata." Aku sedang mikir suatu hadis yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah mencegah aku untuk bertanya kepada Nabi tentang maksud hadis tersebut kecuali saya merasa mampu, nanti suatu saat akan tanya. Dia mau nanya, nanti ajalah. Dia mau nanya maksud hadis Nabi tersebut apa? Kata dia nanti ajalah. Tahu-tahu Nabi meninggal dunia. Dia menyesali kenapa dia tidak tanya kepada Nabi, padahal dia mampu untuk bertanya. Sami'tu yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun 'inda mauti illa asyraqa laha launuhu wa nafasa Allah anhu kurbatahu." Sungguhnya kata Nabi, aku mengetahui satu kalimat jika diucapkan oleh seorang hamba tatkala dia akan meninggal dunia, kecuali wajahnya atau warnanya akan berseri-seri dan Allah akan menghilangkan kesulitan dari dirinya. Faqala Umar mengomentari hadis yang disampaikan oleh Tolha. Jadi Tolha tidak bertanya kepada Nabi, apa kalimat tersebut? Nabi hanya berkata, saya tahu kalimat kalau diucapkan la yaquluha 'abdun 'inda mauti illa asyraqa lahu launuhu. Tidak diucapkan oleh seorang hamba tatkala akan meninggal kecuali akan berseri-seri ya, wajahnya akan menjadi dihilangkan kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Talha tidak bertanya kalimat apakah tersebut. Kata Umar, "Inilah alamu mahiyya." Aku tahu kalimat tersebut. Qala wa mahiyya, kata Talha, apa kalimat tersebut? Qala ta'lamu kalimatan a'zam min kalimatin amara biha ammahu 'indal maut la ilaha illallah. Apakah kau tahu ada kalimat yang lebih agung dari satu kalimat yang Nabi perintahkan pamannya Abu Talib untuk mengucapkannya tatkala Abu Talib akan meninggal, yaitu la ilaha illallah? Qala Talha, sadaqt. Benar, tidak ada kalimat yang lebih agung dari kalimat tersebut. Hiya wallahi hiya. Itulah kalimat yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, ini tanda bahwasanya Allah akan menghilangkan kesulitan darinya. Artinya Allah akan ridha kepada dia. Artinya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang meninggal dunia dengan mengucapkan la ilaha illallah, itu salah satu indikator yang sangat kuat bahwasanya dia meninggal dalam kondisi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang meninggal dalam kondisi demikian. Ada orang yang meninggal dalam kondisi demikian. Sampai hal yang menakjubkan, saya punya kawan cerita, orang tuanya dalam kondisi kafir. Kemudian salah satunya sudah masuk Islam, tinggal satunya belum masuk Islam. Kemudian yang belum masuk Islam tersebut sakit keras. Tetapi kawan ini selalu datang menjenguk, selalu merawat dalam waktu yang lama. Sambil dirawat, dia dakwahi terus. Sampai kalimat terakhir yang dia ucapkan, la ilaha illallah, kemudian meninggal dunia. Subhanallah, Allah anugerahkan nikmat yang luar biasa kepada orang ini. Mungkin karena kesolehan anaknya, mungkin karena kebaikannya di masa lampau, ya, sehingga Allah anugerahkan dia kalimat terakhir dia ucapkan adalah la ilaha illallah. Saya punya kerabat juga demikian, umurnya sekitar 80-an, ya. Ya, di masa mudanya dia sholat tapi ya bolong-bolong, tapi orangnya sangat rajin bersedekah, sangat suka menyambung silaturahmi, ya, sangat suka menyambung silaturahmi. Dia bantu kerabat-kerabatnya. Di akhir hayatnya, alhamdulillah istrinya ikut pengajian, mulai suruh dengar kajian di Roja, ya, mulai dengar. Padahal sudah puluhan tahun dia tidak, istilah dalam tanda petik, tidak ngaji lah, ya. Artinya Islam biasa-biasa, kemudian sholat pun sering bolong-bolong, tidak konsen dalam belajar. Di akhir hayatnya, saya tanya sama istrinya, bagaimana kerabat saya meninggal? Kata dia, tiba-tiba waktu meninggal, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya pikir dia bercanda. Tahu-tahu meninggal dunia. Subhanallah. Allah kasih anugerah kepada sebagian orang. Oleh karenanya, tidaklah mudah seorang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, kecuali ya dia punya kebaikan-kebaikan sebelumnya, karena ini indikator besar atau indikasi besar yang menunjukkan bahwasanya dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak memastikan dia masuk surga, tidak. Tapi ini salah satu indikasi besar bahwasanya Allah meridhainya. Baik. Di antara ciri-ciri husnul khatimah adalah al-maut bi rashil jabin. Meninggal dalam kondisi dahi berkeringat.
Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, annahu kana bi Khurasan. Suatu hari dia sedang berada di Khurasan, fa'ada akhan lahu wa huwa marid. Dan dia kemudian menyenguk saudaranya yang dalam kondisi sakit. Fawajadahu bil maut. Ternyata dia terlambat, dia mendapati saudaranya tersebut sudah meninggal dunia. Wa idza huwa bi araqi jabinihi. Ternyata dia melihat ada keringat di keningnya, ya, ada keringat di atas pelipisnya. Maka sahabat ini berkomentar, dia berkata, Allahu Akbar. Dia gembira. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mu'min bi araqil jabin. Meninggalnya seorang mukmin dengan keluar keringat di dahinya. Ini berarti dalil orang meninggal tatkala banyak keringat di dahinya. Ini tanda dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian di antara tanda husnul khatimah, seorang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Di malam hari atau malam Jumat atau siang hari di hari Jumat. Berdasarkan satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatil jum'ah yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal di malam Jumat, tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah kubur, dari fitnah kubur. Dan ini juga tanda bahwa seorang meninggal dalam kondisi husnul khatimah tatkala dia meninggal di malam Jumat. Ustaz, kemarin ada pemabuk meninggal hari Jumat siang. Ya, kita bilang ya, bukan berarti dia husnul khatimah, lagi mabuk mati hari Jumat. Kita bilang ini ya maksudnya ini salah satu tanda, bukan berarti kemudian setiap yang mati hari Jumat kemudian apa? Kemudian husnul khatimah. Tidak ya. Tidak mesti demikian. Ya tergantung kondisinya. Kalau orang tersebut orang yang saleh, kita bilang ini tanda-tanda. Berarti dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Kalau dia pelaku maksiat, ya kita bilang enggak. Ya, kita bilang enggak. Sama nanti yang disebutkan. Di antara orang-orang yang dianggap mati syahid adalah orang yang terbakar. Tapi Ustaz, ada orang fulan kemudian dia naik kapal menuju pulau, di sana dia mau berzina, atau kapalnya terbakar. Mati syahid ya, itu mati konyol namanya. Jadi bukan berarti setiap ada orang dapat tanda tersebut kemudian kita vonis dia husnul khatimah atau dia mati syahid. Baik. Ini tadi 3 tanda-tanda husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah, atau sebenarnya mengatakan yang makna ucapan semisal itu. Ada orang yang meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia meninggal dalam kondisi berucap astagfirullah, astagfirullah. Ada. Saya pernah ada kawan yang dia meninggal dalam kondisi demikian. Kemudian ada yang meninggal mungkin dalam kondisi berzikir, ya. Ada dalam kondisi, intinya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan pujian kepada Allah. Nabi SAW sendiri waktu meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia mengucapkan ma'ar rafiqil a'la. Yang artinya aku memilih bersama Allah yang maha tinggi. Karena tidaklah seorang nabi meninggal dunia kecuali diberi pilihan. Apakah di dunia dengan kenikmatannya atau memilih untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tatkala meninggal dunia setelah beliau bersiwak, kemudian beliau berkata ma'ar rafiqil a'la. Aku memilih untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jika seorang meninggal dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan dia mengingat Allah, sedang mengingat Allah, maka ini tanda bahwasanya dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Tadi yang pertama ucapan la ilaha illallah, yang kedua ada tanda keringat di dahinya. Yang ketiga tadi yaitu meninggal di malam Jumat atau hari Jumat. Kemudian yang keempat yang menjadi fokus kita adalah meninggal dalam kondisi mati syahid. Dalam kondisi mati syahid. Ini yang jadi pembahasan kita pada kesempatan kali. Sungguhnya orang yang mati syahid, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 model. Ada orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ada orang yang mati syahid di akhirat saja. Karena ada yang ketiga, orang yang mati syahid cuma di dunia saja. Saya ulangi, kalau kita mau klasifikasikan tentang model-model orang yang mati syahid, maka ada 3 model. Yang pertama yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Yang kedua yang mati syahid di mana saja? Di akhirat saja.
Yang ketiga yang mati syahid cuma di dunia. Yang pertama yang mati syahid dunia dan akhirat yaitu orang yang berperang kemudian dia mati syahid. Kemudian dia mati syahid, dibunuh oleh musuh sehingga dia mati syahid. Maka orang ini mati syahid di dunia dan juga di akhirat dibangkitkan dalam kondisi mati syahid, dalam kondisi sebagai syuhada, mendapatkan pahala yang besar. Yang model kedua ada yang orang mati syahid cuma di dunia. Siapa orang ini yang mati syahid cuma di dunia, di akhirat tidak? Yaitu orang yang zahirnya mati syahid tapi niatnya ternyata tidak beres, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena waktu Nabi SAW ditanya, ya, rajulun qatala hamiyatan, rajulun qatala syaja'atan, rajulun qatala ghadbanan, rajulun qatala liyudhkar, rajulun qatala liyura makanuhu, ayu dzalika fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada seorang berjihad hanya sekedar membela, ya, hanya sekedar kesukuan. Ada orang berperang hanya karena menunjukkan emosinya, kemarahannya. Ada orang berperang ya hanya liyudhkar, untuk dikenang, riya dia. Ada orang liyura makanuhu, berperang, berjihad, liyura makanuhu, agar diketahui kedudukannya. Saya inilah jagoan, saya inilah panglima, ya, sehingga orang tahu siapa dia. Ayu dzalika fi sabilillah. Mana di antara mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Yang berperang supaya meninggikan kalimat Allah, itulah yang mati syahid. Adapun yang tadi semuanya karena emosi, karena kesukuan, hanya karena ingin dikenang, ingin diakui, karena ngamuk doang, ya, karena ingin diketahui kedudukannya, maka semuanya bukan fisabilillah. Bukan fisabilillah. Dalam suatu riwayat disebutkan, rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu bi niyatihi. Betapa banyak orang yang terbunuh di antara dua saf yang sedang berperang, artinya dalam pertempuran. Allah lebih tahu tentang niatnya. Maka tidak semua orang yang mati syahid kemudian dia mati syahid di akhirat. Di dunia kelihatannya mati syahid, di dunia dia berperang. Dia terbunuh oleh musuh, dia berperang dengan semangatnya dalam barisan kaum muslimin, tapi belum tentu di akhirat dia mati syahid. Oleh dalam hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para ustaz tentang nasib orang yang riya. 3 orang di antaranya. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ya. Awalu ma yuqda yaumal qiyamah thalatha. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah adalah 3 orang. Yang pertama kali di antara 3 orang tersebut adalah syahid. Rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi, kemudian dihadirkan orang ini. Fa arrafahu ni'amahu. Kemudian Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini, berupa kejagoan, keberanian, kepandaian dalam menggunakan senjata, mudah pandai memanah, pandai menggunakan pedang, pandai menggunakan senjata, ya, tepat sasarannya kalau menembak, ya, kemudian sangat canggih dalam mengatur strategi peperangan. Intinya Allah berikan dia banyak kehebatan. Fa'arafaha, maka dia pun ingat nikmat-nikmat tersebut. Pertanyaan berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka dia berkata, ya, qataltu fika hatta tushhid. Ya Allah, aku berperang di jalan Engkau sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin qatalta liyuqal annaka jari'. Tetapi kau berperang supaya kau dikatakan adalah seorang pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan tujuanmu untuk berperang supaya dikatakan jagoan, supaya dikatakan pahlawan, supaya dibuat monumen kenangan. Ini semua kau dapatkan. Ya, tetapi bukan karena aku, kata Allah. Kadzabta, kau dusta. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menggeret orang ini, kemudian digeret di atas wajahnya, dihinakan sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Inilah model orang yang mati syahid nomor 2, mati syahid di dunia tapi di akhirat bukan mati syahid. Nampaknya dia mati syahid, ya, tetapi ternyata di akhirat dia tidak mati syahid. Ternyata dia riya, ternyata dia punya tujuan duniawi, tujuan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mati syahid di akhirat. Di dunia dia tidak mati syahid, tetapi di akhirat pahalanya seperti orang yang mati syahid. Itulah yang menjadi pokok pembahasan kita. Seperti orang yang mati dalam kondisi terbakar, orang yang mati karena meninggal karena sakit di perutnya, ya.
orang yang meninggal karena terkena runtuhan sehingga meninggal dunia, dan hal-hal yang lainnya akan kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Baik. Yang pertama, yang paling mulia tentunya yang mati syahid dunia dan di akhirat. Ya. Mereka ini orang-orang yang sangat mulia. Allah siapkan pahala yang sangat banyak bagi orang-orang yang mati syahid dalam medan pertempuran. Dia masuk dalam medan pertempuran kemudian dibunuh oleh musuh. Maka ini orang-orang yang dibunuh oleh orang kafir, maka ini orang-orang yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Qur'an di antaranya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kau menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka sudah meninggal. Bal ahya, tapi mereka masih hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun, yaitu mereka hidup di sisi mereka. Mereka hidup di sisi Rabb mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis bahwasanya arwahu syuhada tuyur, ya, bahwasanya ruh-ruh para syuhada itu seperti burung-burung yang berterbangan di taman-taman surga. Ya. Adapun orang-orang yang lain tidak, mereka ruhnya di alam kubur, alam barzakh. Diberi kenikmatan tapi kenikmatan di alam barzakh. Adapun para syuhada rohnya diizinkan untuk berjalan-jalan di mana? Di taman-taman surga. Ini di antara keistimewaan orang-orang syuhada. Sehingga dikatakan bahwasanya bal ahya'un, mereka hidup itu hidup dengan hidup yang lebih istimewa dari kehidupan dunia, kehidupan dengan penuh kenikmatan. 'Inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapat rezeki di sisi Rabb mereka. Farihina bima atahumullahu min fadlihi, mereka bergembira. Sekarang ini mereka dalam kondisi sedang bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka bergembira kepada orang-orang yang belum sempat meninggal seperti mereka. Jangan kalian, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia dari Allah, dan mereka tahu bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ya, jadi mereka diberi rizki khusus oleh Allah, mereka mendapatkan muamalah atau sikap khusus dari Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal dunia dalam alam barzakh. Oleh karenanya di antara keistimewaan orang-orang yang mati syahid, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, li syahid inda Allahi sittu khisal. Bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Yang pertama, yughfar lahu fi awwali duf'atin min damihi. Dia diampuni begitu pertama kali darahnya keluar tatkala dia meninggal dunia. Pertama kali dia ditebas oleh musuh, darahnya pertama kali muncrat darahnya tersebut, maka saat itu pula Allah ampuni segala dosa-dosanya. Kemudian di antara keistimewaan berikutnya, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia melihat tempatnya di surga, tempatnya di surga. Allah alam apakah tatkala dia akan meninggal dunia atau tatkala alam barzakh diperlihatkan tempatnya di surga. Tetapi ya seperti kita kita dapatkan dalam hadis tatkala seorang sahabat di dalam perang Uhud, dia maju kemudian dia berkata, "Inni la ajidu rihal jannati min qibali Uhud." Sungguh aku mencium bau surga datang dari sisi gunung Uhud, sehingga dia pun semangat masuk dalam medan pertempuran, akhirnya meninggal dunia. Intinya bahwasanya Allah memberikan dia seperti firasat, ya, bahwasanya dia akan masuk surga dengan mencium bau surga atau melihat tempatnya di surga atau yang lainnya. Kemudian di antara keistimewaannya, wa yujaru min adabil qabr. Bahwasanya orang yang mati syahid akan dilindungi dari azab kubur. Dilindungi dari azab kubur. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa ya'manul fazal akbar. Dia akan tenang tatkala hari kebangkitan. Hari yang dimana orang pada ketakutan, hari kiamat yang sangat dahsyat, Allah membuat dia merasa tenang. Kemudian yang berikutnya, wa yuhalla hilyatal iman. Dia diberi hiasan dengan hiasan keimanan. Yang berikutnya, wa yuzawwaju minal huril ain. Akan dinikahkan dengan bidadari. Kemudian yang berikutnya, wa yashfa atau yushaffa fi sab'ina insanan min aqaribihi. Dan dia berhak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Taib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yashfa atau yushaffa fi sab'ina insanan min aqaribihi. Ternyata dia bisa memberi syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Masya Allah, bisa memberi
syafaat kepada 70 orang hari kiamat. Kalau dia mati syahid, dia bisa masukkan surga 70 orang, beri syafaat agar Allah beri syafaat kepada 70 orang dari karib kerabatnya. Oleh karenanya dalam satu hadis juga, anna rajulan qala, ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim ila syahid?" Kenapa orang-orang beriman, kaum mukminin akan mendapatkan fitnah kubur dalam alam barzah kecuali orang yang mati syahid? Jadi perlu antum bedakan antara fitnah kubur dengan azab kubur. Azab kubur itu siksaan. Fitnah kubur itu ujian yang disampaikan oleh malaikat mungkar dan nakir. Itu fitnah kubur. Jadi kita berlindung dari azab kubur dan berlindung dari fitnah kubur. Fitnah itu maksudnya ujian. Ujian itu yang ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Sebagian orang tidak ngerti apa bedanya fitnah dengan azab. Dalam kuburan ada fitnah, ada azab. Kalau tidak lulus ujian dapat apa? Azab. Semoga antum lulus ujian. Kemudian ditanyakan, "Ya Rasulullah, kenapa orang-orang beriman tetap ditanya dapat fitnah kuburan, adapun orang mati syahid tidak?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kafa bi bariqati suyufi ala ra'si fitnah." Cukup ya. Cahaya-cahaya pedang di kepalanya adalah sebagai fitnah. Cukup. Suatu ujian yang berat. Tatkala dia bertempur kemudian nampak cahaya-cahaya pedang musuh di hadapan dia dan dia terus bertempur, ini cukup fitnah baginya, cukup ujian bagi dia, tidak perlu diuji lagi oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian di antara keutamaan orang yang mati syahid, dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada 100 derajat, 100 tingkatan. Ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard. Antara derajat yang satu dengan derajat yang berikutnya jaraknya seperti antara langit dan bumi. Ini khusus bagi orang-orang yang mati syahid ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan demikian juga. Ibadah-ibadah yang lain ada derajat-derajat, salat ada derajatnya, dakwah ada derajatnya, puasa ada derajatnya, tetapi nas datang dalam masalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Inna fil jannati mi'ata darajah, a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah." Ada 100 derajat Allah siapkan bagi orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara derajat yang satu dengan derajat berikutnya jaraknya seperti antara langit dan bumi. Maka Nabi berkata, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah." Jika kalian minta kepada Allah maka mintalah surga Firdaus, sungguhnya ada surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah. Surga yang paling tinggi, surga yang paling tengah. Baik. Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui tentang keistimewaan orang yang mati syahid. Maka seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih pahala syahid. Apakah mati syahid dengan berperang kalau memang ada perang yang syar'i, atau mati syahid dengan cara-cara yang Allah kehendaki yang meskipun tidak meninggal dalam kondisi berperang tapi dinilai seperti orang yang mati syahid. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah syahadata bisidqin," barang siapa yang minta mati syahid dengan benar-benar dia mohon kepada Allah agar bisa dianugerahi mati syahid, "Ballagallahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi." Maka Allah akan menyampaikan dia pada derajat orang-orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di tempat tidurnya. Artinya meskipun dia tidak dibunuh dalam peperangan, tapi kalau dia benar-benar minta kepada, "Ya Allah, urzuqni syahada," ya Allah anugerahkanlah kepadaku mati syahid, maka Allah akan bikin cara bagaimana dia untuk bisa mencapai derajat orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Di antara yang menakjubkan adalah siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang terus berperang, sekujur tubuhnya penuh luka, puluhan luka di tubuhnya, tidak ada satu jengkal kecuali ada bekas luka, apakah luka bekas tombak, luka bekas panah, luka bekas tikaman ya. Tetapi dia meninggalnya di atas tempat tidur. Artinya apa? Kalau Allah tidak menghendaki dia meninggal masih ikut perang, puluhan perang, meskipun masuk di tengah-tengah pertempuran, kalau Allah tidak menghendaki dia mati, dia tidak bakalan mati. Seakan-akan Allah ingin menunjukkan, nih Khalid bin Walid, panglima tidak pernah kalah. Matinya pun bukan dalam
perang, matinya di atas tempat tidur. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyebutkan orang-orang yang mendapat derajat mati syahid meskipun mereka tidak meninggal dalam kondisi dibunuh oleh musuh. Makna syahid itu maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang meninggal dalam pertempuran melawan pasukan orang-orang kafir dan dia dibunuh dalam medan pertempuran tersebut. Ini yang disebut dengan mati syahid, yang benar-benar mati syahid, yang real benar-benar mati syahid. Ya. Sehingga mereka ini punya aturan khusus. Mereka ini tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Mereka dikafankan dengan darah-darah mereka, agar mereka dibangkitkan dalam kondisi bukti bahwasanya mereka mati syahid. Jadi mereka tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Ya. Adapun orang-orang yang dinilai seperti mati syahid namun tidak seperti mereka, tetap dimandikan, tetap disolatkan meskipun pahalanya seperti mati syahid. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mati syahid dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mati syahid di kota Madinah." Waktu itu putrinya Hafsah bingung, ini ayahanda minta sesuatu yang berat, minta mati syahid tapi di kota Madinah. Namanya mati syahid itu harusnya Umar keluar dari kota Madinah, perang melawan musuh, baru meninggal dalam medan pertempuran. Itu baru namanya mati syahid. Nah, minta mati syahid tapi matinya di Madinah. Tapi Allah kabulkan permohonan Umar bin Khattab. Ternyata ada Abu Lu'lu' al-Majusi yang datang kemudian menikam Umar bin Khattab tatkala Umar sedang salat subuh. Dengan 3 tikaman, salah satu tikamannya di bawah pusar Umar sehingga apa yang dia minum, apa yang dia makan keluar langsung dari bekas tikaman tersebut. Artinya lambungnya robek. Dan dia mati syahid. Doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Umar bin Khattab, ya, dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi waktu Nabi SAW naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Fartajafa Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Maka Nabi berkata, "Uskun ya Uhud, tenanglah wahai engkau gunung Uhud. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai Uhud, tenanglah engkau, sungguhnya yang ada berada di atasmu sekarang ini, yang sedang berpijak di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar as-Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Jadi Nabi menamakan Umar dengan apa? Mati syahid. Tapi matinya bukan dalam peperangan. Karena dia meninggal bukan dalam kondisi berperang, maka tetap dimandikan, tetap disolatkan. Paham? Ini bedanya. Bedanya dengan orang yang mati syahid dalam pertempuran. Dibunuh oleh orang kafir dalam pertempuran, maka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Nah, kita sekarang menyebutkan orang-orang yang dinilai mati syahid, ya, meskipun dia tidak mati syahid sebagaimana yang dimaksudkan, ya, mati syahid itu meninggal dalam pertempuran, dibunuh oleh orang kafir. Siapakah orang-orang tersebut? Di antaranya yang dianggap mati syahid adalah seorang yang meninggal dalam kondisi sedang menuju pertempuran. Ya. Meskipun dia meninggal di tengah jalan sebelum sampai ke medan pertempuran. Meskipun dia ternyata sakit di tengah jalan, meninggal, meskipun belum sampai ke medan pertempuran. Tetapi dia sudah keluar dengan niat untuk berjihad, maka dia dianggap mati syahid. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma ta'udduna asy-syahida fikum?" Siapakah orang-orang yang menurut kalian adalah mati syahid? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Para sahabat menjawab dengan jawaban yang polos, yang sebagaimana yang bisa dipahami, yaitu orang yang terbunuh di medan pertempuran itulah yang mati syahid. Orang yang terbunuh di medan pertempuran adalah mati syahid. Maka Nabi mengomentari, "Inna syuhada'a ummati idzan laqalil." Kalau yang disebut dengan mati syahid harus mati dalam medan pertempuran, maka orang yang mati syahid dari umatku hanyalah sedikit. Kalau begitu cuma sedikit. Tidak semua orang bisa mendapati kondisi demikian. Tidak semua orang bisa mendapati kondisi peperangan melawan musuh kemudian terbunuh di medan pertempuran. Kalau cuma itu mati syahid maka sedikit. Qalu faman hum ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, kalau gitu siapa mereka ya Rasulullah yang dianggap mati syahid? Maka Rasulullah SAW menjelaskan di antaranya, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Yang pertama orang yang terbunuh di medan pertempuran itu yang syahid. Ini yang jelas. Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Yang terbunuh di medan pertempuran dalam kondisi jihad, maka ini benar mati syahid. Wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Demikian juga seorang yang meninggal di
jalan menuju jihad, maka dia juga mati syahid. Meskipun bukan di medan pertempuran. Wa man mata fi ta'un fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena ta'un, karena penyakit ta'un yaitu wabah, virus yang menyerang kulit dan kemudian membuat orang kemudian panas yang tinggi kemudian akhirnya meninggal dunia, maka ini juga mati syahid. Wa man mata fil batn fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena penyakit di perutnya, maka dia juga mati syahid. Wal ghariqu syahid. Dan yang meninggal karena tenggelam juga mati syahid. Sini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa orang mati. Yang pertama yang terbunuh di medan pertempuran, yang kedua yang berjalan menuju peperangan, dia meninggal meskipun belum terjadi peperangan. Kemudian yang ketiga meninggal karena penyakit taun, juga mati syahid. Yang keempat barang siapa meninggal karena penyakit di perutnya, juga mati syahid. Yang kelima barang siapa yang tenggelam juga mati syahid. Apa yang dimaksud dengan penyakit di perutnya? Ini ada khilaf dengan para ulama yang mengatakan maksudnya ishal, buang air terus mencret, tidak berhenti akhirnya meninggal dunia. Ada yang mengatakan muntah terus dan perutnya mengembang, membesar, ya. Ada seperti gas di dalamnya sehingga akhirnya dia meninggal dunia. Nah, ada yang mengatakan penyakit perut apapun selama dalam perut maka dia dikatakan mati syahid. Dan bahkan ada yang lebih luas daripada ini. Sebenarnya berpendapat semua penyakit dalam tubuhnya, tidak mesti di perut. Batan itu bisa diartikan perut, bisa diartikan dalam. Maka sebenarnya mengartikan maksudnya penyakit batan, maksudnya penyakit di perutnya. Wal mabtun itu orang punya penyakit di perutnya. Sebenarnya mengatakan tidak, maksudnya penyakit dalam tubuhnya, penyakit misalnya paru-parunya, misalnya jantungnya, misalnya apanya, maka ini juga dikatakan mati syahid. Wallahu alam bisawab. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan maksudnya berkaitan dengan perutnya. Dia merasa suatu sakit di perutnya. Taib. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal meskipun bukan dalam pertempuran, tetapi dia sedang menuju pertempuran, meskipun tidak dibunuh oleh orang kafir, namun dia mati dalam nuansa perang atau menuju peperangan, maka tetap dikatakan mati syahid. Di antaranya hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fasala fi sabilillah famata aw qutil fa huwa syahid." Barang siapa yang keluar menuju peperangan kemudian dia meninggal, maka dia mati syahid. Atau terbunuh maka dia mati syahid. Yang jadi fokus kita bukan terbunuh tapi dia meninggal, ya, tanpa dibunuh oleh orang kafir. Aw waqasahu farasuhu, atau ternyata kudanya menjatuhkan dia. Dia lagi bertempur, ternyata dia tidak dibunuh oleh orang kafir, tapi kudanya menggoncang dia jatuh, diinjak oleh kudanya, diinjak lehernya, dia mati gara-gara kudanya. Maka ini juga mati syahid. Kenapa? Dia dalam nuansa apa? Perang. Au ba'iruhu, demikian juga atau ontanya, dia naik onta, karena dahulu mereka perang naik onta sama naik kuda. Naik onta sama naik kuda. Ternyata dia mati gara-gara ontanya yang membuat dia terjatuh, diinjak oleh ontanya atau kejatuhan ontanya, maka dia juga mati syahid. Auladagatu hamma, atau ternyata dia tatkala hendak berperang dia istirahat tidur, tahu-tahu di malam hari datang binatang berbisa yang dengan bisanya membunuh. Contohnya kata para ulama ular. Tahu-tahu datang ular, dia lagi tidur di malam pertempuran, tahu-tahu datang ular menggigit dia sehingga dia meninggal dunia, maka dia mati syahid meskipun tidak dibunuh oleh orang kafir, tapi dia meninggal dalam nuansa apa? Nuansa perang. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au mata ala firashihi bi ayyi hadfin sya'allah." Atau dia meninggal sedang tidur dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Tahu-tahu apakah digigit ular atau sesak napas, pokoknya dia dalam nuansa perang. Meskipun tidak dibunuh oleh orang kafir, kata Nabi, "Au mata ala firashihi bi ayyi hadfin sya'allahu." Atau dia meninggal di atas tempat tidurnya dengan apapun yang Allah kehendaki, fa innahu syahid, maka dia mati syahid. Wa inna lahul jannah, dan bagi dia surga. Taib, ini salah satu yang dinilai mati syahid, yaitu orang yang meninggal dalam nuansa perang dengan cara apapun meskipun tidak dibunuh dalam medan pertempuran. Tidak dibunuh oleh orang kafir. Apakah dijatuhkan oleh kudanya, apakah dijatuhkan oleh ontanya, apakah digigit ular, ataukah sedang tidur atau sak napas, atau meninggal atau tidur enggak bangun-bangun tanpa sebab kita ketahui, selama dia dalam nuansa perang, dia keluar karena fi sabilillah, maka dia dianggap mati syahid. Taib. Yang berikutnya tadi sudah kita singgung, al-mautu bi ta'un. Seorang yang meninggal
Bukan nuansa perang. Di rumah di mana saja dia berada, tahu-tahu dia meninggal gara-gara kena taun. Taun ini wallahu alam bishawab adalah penyakit yang wabah ya, saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Cuma kalau saya baca terjemahan penjelasan para ulama, yaitu wabah disebabkan virus atau mikroba ya yang menular, dan kalau sudah kena seorang dia akan panasnya tinggi, terkadang merusak kulitnya, akhirnya dia meninggal dunia. Kira-kira penyakit apa itu? Nah, saya dulu pernah dengar kolera. Kolera itu apa? Korela apa kolera? Penyakit apa? Wabah. Orang bilang wabah apa? Kolera. Apa itu wabah kolera? Saya juga nggak tahu. Ada yang dokter sini? Saya belum dapat terjemahan pas tentang taun, tapi sifat-sifatnya disebutkan. Itu penyakit terkadang panasnya tinggi atau meninggal dunia, menular, kemudian merusak kulitnya. Ya. Apa kira-kira? SARS ya? Apa itu SARS? Saya juga nggak tahu. Nanti dicari tahu ya, apa itu kira-kira taun ya. Ada dokter di sini? Ada? Tidak ada. Baik. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini, di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Hafsah binti Sirin. Ditanya, Anas bertanya, "Bima mata Yahya bin Abi Amrah?" Karena apa Yahya bin Abi Amrah meninggal dunia? Qultu bi taun. Kata Hafsah bintu Sirin, dia meninggal karena penyakit taun. Maka Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "At-taun syahadatun likulli muslim." Taun adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Aisyah, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. Dari Aisyah pernah bertanya kepada Nabi tentang penyakit taun. Fa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengabarkan kepada Aisyah dengan berkata, annahu kana adzaban yab'athuhu Allah ala man yasha. Dulu taun itu azab. Allah kalau ingin mengadab suatu kaum, Allah kirim penyakit tersebut untuk mengadab mereka sehingga mereka binasa. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Adapun kalau menimpa kaum mukminin maka Allah jadikan itu sebagai rahmat. Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran. Tidaklah seorang terkena penyakit taun dan dia tetap tinggal di tempatnya dalam kondisi sabar. Ingat, ada dalam kondisi apa? Sabar. Jadi bukan semua orang kena taun kemudian mati syahid. Dia harus punya sikap dalam menghadapi penyakit tersebut. Yaitu sabiran, dia bersabar menghadapi penyakit tersebut. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma katabahu Allahu lahu. Dan dia yakin bahwasanya tidak ada musibah menimpanya kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Jadi ternyata bukan sekedar kena taun, tetapi dia harus bersabar menghadapi penyakit tersebut. Baru dia memperoleh pahala mati syahid. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti syuhada wal mutawaffuna bi ta'un." Pada hari kiamat kelak ada orang-orang mati syahid. Kemudian ada juga orang-orang yang mati karena penyakit taun. Terluka, mungkin ada borokan di tubuhnya, luka di tubuhnya. Fayaqulu ashabu ta'un. Maka orang-orang yang meninggal karena taun mereka berkata pada hari kiamat kelak, di hari kebangkitan, mereka berkata, "Nahnu syuhada." Kami ini mati syahid karena penyakit taun. Fayuqal, maka dikatakan, "Unzuru fa in kanat jarahuhum ka jarahi syuhada tasilu daman rihal misik fahum syuhada." Maka dikatakan kepada orang-orang yang mati karena penyakit taun ini, lihatlah kepada luka-luka mereka. Kalau ternyata luka-luka mereka seperti luka-lukanya orang-orang yang mati syahid, di mana keluar darah tapi darah tersebut baunya seperti bau minyak kasturi, maka ketahuilah mereka mati syahid. Fayajidunahum kadzalik, ternyata dilihat benar luka-luka akibat taun tersebut ternyata mengeluarkan darah dan baunya seperti bau minyak kasturi, minyak misik. Berarti mereka seperti mati apa? Syahid. Kemudian di antara orang yang dianggap mati syahid meninggal karena penyakit perut. Tadi sudah kita singgung. Ada dua hadis yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama kata Nabi SAW, "Oman mata fil batni fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal karena penyakit di perutnya maka dia mati syahid. Dalam hadis yang lain
dari Abdullah bin Yasar, dia berkata, "Kuntu jalisan wa Sulaiman ibnu Surat wa Khalid ibnu Arfatah. Fa dzakaru rajulan tufi." Aku sedang duduk bersama Sulaiman bin Surat dan Khalid bin Arfatah. Lalu mereka ngobrol tentang seorang yang meninggal dunia. Mata bi batnihi, dia meninggal karena penyakit di perutnya. Fa idza huma yashtahiyani an yakuna syuhada'a janazatihi. Tiba-tiba dua orang ini, Sulaiman bin Surat dan Khalid, ingin melihat jenazah orang yang mati karena sakit perut tersebut. Faqala ahaduhuma lil akhar, maka salah satunya ngomong kepada yang lain. Alam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaqtuluhu batunuhu falan yu'adzab fi qabrihi. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang terbunuh karena perutnya, mati karena perutnya, maka tidak akan diazab di kuburannya? Faqala al-akhar, bala. Wa fi riwayatin sadaqt. Kata yang lain, benar, Rasulullah pernah mengatakan demikian. Engkau benar, Rasulullah SAW pernah mengatakan demikian. Ini dalil bahwasanya orang yang meninggal karena sakit di perutnya, maka dia mati syahid. Banyak ada orang tiba-tiba sakit, perutnya sakit. Ya, apakah ada luka dalam perutnya? Karena mah kronis misalnya. Ada orang meninggal demikian. Intinya penyakit dari perutnya, maka orang ini dikatakan mati syahid dengan syarat tadi dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau dia sakit kemudian dia ngamuk-ngamuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala, mencak sana mencak sini ya. Ribut sana ribut sini, bukan orang yang mati syahid. Tadi ingat ada syaratnya. Sabiran, dia bersabar. Dia bersabar menghadapi penyakit tersebut ya. Sehingga sebagian ulama ya, mengkiaskan bahwasanya penyakit-penyakit yang parah, karena disebutkan taun, disebutkan penyakit dalam perut, ya. Jadi ada penyakit yang lain lagi ya. Sehingga disebutkan bahwa semua orang terkena penyakit-penyakit parah sebenarnya itu adalah mati syahid. Ini sebagai pendapat sebagian ulama. Ya, penyakit yang mungkin tidak pernah kita dengar yang parah buat orang itu benar-benar KO, benar-benar orang-orang tersebut benar-benar parah, kepayahan, kesakitan yang amat sangat ya. Dengan sebagian ulama mengatakan orang yang kena penyakit kanker itu mati syahid. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, selama kankernya bukan di perut maka bukan mati syahid. Kalau kankernya di perut maka dia mati syahid. Atau kankernya ada yang lebih ringan lagi, maksudnya kankernya dalam tubuhnya, entah di paru-parunya, entah di mana, entah dalam kanker usus, pokoknya dalam badannya maka dia mati syahid. Karena mengingat Rasulullah mengatakan al-mabtun syahid, yang mati karena penyakit dalam perutnya maka itu mati syahid. Kemudian Rasulullah sebutkan taun, ini penyakit-penyakit yang ganas. Sehingga sebenarnya mengatakan orang yang meninggal terkena penyakit ganas dan dia bersabar dan dia tahu itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah menimpanya kecuali karena takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih derajat mati syahid. Sebagian ulama mati karena kena kanker. Ya. Di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Di antaranya kalau enggak salah gurunya juga Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di juga kena penyakit kanker ya. Allah kasih penyakit yang ganas ya agar mereka meraih derajat apa? Syahid. Wallahu alam bisawab. Kemudian di antara yang meninggal dianggap sebagai mati syahid, orang yang meninggal karena tenggelam dan juga karena al-hadam, karena runtuhan. Nabi SAW bersabda, "Asy-syuhada'u khamsah." Yang mati syahid 5. Al-mat'un, orang yang mati syahid karena penyakit taun. Wal mabtun, orang yang mati syahid karena penyakit di perutnya. Wa sahibul hadam, yaitu orang yang terkena reruntuhan. Ini para ulama mengatakan contohnya dia ketabrak mobil, runtuhan mobil, kejatuhan dinding, ya, kejatuhan sesuatu. Ya. Oleh karena waktu peristiwa jamaah haji karena keren di mana di Mekah, banyak orang mengatakan mereka terhukum mati apa? Syahid, karena mereka kena runtuhan besi sehingga mereka meninggal dunia. Mati syahid di Masjidil Haram sedang berhaji, masya Allah, itu luar biasa, ya, anugerah. Ya. Jadi orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena terkena runtuhan, bahkan sebenarnya mengatakan kalau orang naik mobil kemudian dia terguling misalnya, terjadi kecelakaan, selama dia berusaha berjalan dengan baik, ya, namanya Allah mentakdirkan kecelakaan, termasuk juga dalam mati syahid, ya, termasuk juga dalam mati syahid. Ustaz kalau lagi mabuk kemudian tabrakan, itu mati konyol. Mati apa? Mati konyol. Taib. Di antaranya yang dianggap mati syahid
seorang wanita yang meninggal pada masa nifasnya karena kelahiran. Ini juga dianggap mati syahid. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallam ada Abdullah bin Rawaha. Qala fama tahawwaza lahu an firashihi. Sungguhnya Rasulullah sallam menjenguk Abdullah bin Rawaha. Maka Abdullah bin Rawaha tidak berpaling dari tempat tidurnya. Faqala atadri man syuhada'u ummati. Maka Nabi berkata kepadanya, atadri man syuhada'u ummati? Tahukah engkau apa itu siapa saja orang-orang mati syahid dari umatku? Qalu qatlul muslim syahadah. Seorang terbunuh di medan pertempuran adalah mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau yang mati syahid harusnya hanya terbunuh dalam medan pertempuran, maka orang-orang mati syahid dari umatku hanyalah sedikit. Maka Nabi menjelaskan, qatlul muslim syahadah. Yang mati syahid karena terbunuh di medan pertempuran itu mati syahid. Wa ta'un syahadah. Mati syahid karena ta'un juga syahadah. Itu juga meninggal karena ta'un juga mati syahid. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a. Seorang wanita yang meninggal terbunuh karena anaknya dalam perutnya, karena hamil. Apakah setelah melahirkan atau meninggal dalam kondisi anaknya masih dalam, janinnya masih dalam perutnya, syahadah. Itu juga mati syahid. Yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Pada hari kiamat kelak, anaknya tersebut akan menarik ibunya dengan tali pusarnya, mengajak ibunya menuju surga. Dan ini banyak wanita yang melahirkan dalam akhirnya meninggal dunia. Apakah anaknya selamat atau anaknya tidak selamat? Ya. Setelah melahirkan meninggal, tatkala melahirkan meninggal, ya banyak kejadian seperti ini. Saya punya kawan cerita, dia pernah umrah sama istrinya. Kemudian istrinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah anugerahkanlah kepada saya mati syahid. Bingung, perempuan minta mati syahid. Ternyata setelah itu dia mengandung, dia melahirkan dan dia meninggal dunia. Kata kawan saya, bisa jadi ini Allah mengkabulkan apa? Doanya karena dia minta mati apa? Syahid. Allah menjadikan dia meninggal tatkala melahirkan anaknya yang keempat kalau tidak salah atau yang ketiga. Akhirnya mati syahid. Kemudian di antara yang dianggap mati syahid, meskipun tidak terbunuh di medan pertempuran, adalah meninggal karena kebakaran, karena terbakar. Al-maut bil harb. Kemudian juga meninggal karena penyakit zatul jam. Zatul jam ini saya berusaha cari di internet ya, dengan ciri-ciri yang disebutkan. Saya baca di salah satu informasi disebut dengan pleuritis. Antum tahu pleuritis? Ya. Saya bacakan ya. Nanti tanya dokter ya, ini sekedar informasi internet belum tentu benar. Syekh Google kadang-kadang benar, kadang-kadang menyesatkan. Tapi sifat-sifat yang disebutkan oleh para ulama, ini secara terjemahan, secara penjelasan syar'inya, wa hiya waramun har ya'ridu fil ghisha al-mustabtin lil adla. Yaitu maknanya yaitu suatu bengkak yang panas yang nempel pada lapisan yang meliputi tulang rusuk. Ini secara syar'inya ya. Saya berusaha cari apa ya. Mungkin pleuritis. Makna dari pleuritis adalah peradangan yang terjadi pada pleura. Pleura juga apa? Pleura terdiri dari dua selaput yang masing-masing menempel pada paru-paru dan tulang rusuk yang berfungsi untuk memisahkan kedua jaringan tersebut. Sehingga wallahu alam apakah ini disebutkan pleuritis, yaitu penyakit intinya suatu bengkak yang panas yang menempel atau menimpa selaput yang menutupi apa namanya tulang rusuk, disebut dengan zatul jam. Ini juga orang yang meninggal gara-gara penyakit ini juga disebut dengan mati syahid. Hadisnya dari Jabir ya bin Atiq marfu'an, Rasulullah SAW bersabda, asyuhada'u sab'atun siwal qatli fi sabilillah. Orang mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di dalam medan pertempuran. Al-mat'un syahid, yang mati meninggal karena ta'un mati syahid.
Wal gharqu syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam juga mati syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahid tadi. Orang yang terkena penyakit pleuritis juga mati syahid dalam tubuhnya. Ini penyakit parah, membuat dia sakit dan setengah mati. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahid. Yang meninggal karena terkena runtuhan juga mati syahid. Wal mar'atu tamutu bi jam'in syahidah. Seorang yang meninggal dunia, seorang wanita yang meninggal dunia sementara janin dalam perutnya juga mati syahid. Artinya di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang meninggal karena penyakit satu jam. Demikian juga karena kebakaran. Oleh karenanya, ya, kalau antum pergi ke Arab Saudi, terus antum pergi ke tempat orang-orang yang disebut dengan apa namanya Ad-Difa' Al-Madani, itu istilah bagi pemadam kebakaran. Ya, ada kantor Ad-Difa' Al-Madani, itu maksudnya pemadam kebakaran. Terkadang ditulis nama-nama syuhada. Karena mereka tatkala menjalankan misi mereka untuk menolong orang yang sedang terbakar, mereka nekat-nekat. Karena mereka tahu kalau mereka meninggal karena terbakar, mati syahid. Jadi mereka semangat, sampai banyak yang meninggal di antara mereka. Masuk ke dalam menolong orang sehingga mereka terkadang sendiri harus apa? Terbakar. Ya. Jadi disebut nama-nama syuhada, ditulis di depan di kantor itu. Nama-nama yang mati syahid dari para pegawai-pegawai pemadam kebakaran. Mereka menganggap itu suatu ibadah, sehingga mereka nekat tatkala ingin menolong seorang, ya, atau menolong orang-orang yang sedang terperangkap dalam gedung yang terbakar. Contoh ada seorang naik pesawat atau pesawatnya kebakaran, mati syahid atau tidak? Mati syahid kalau dia memang orang soleh. Tapi kalau ada pesawat misalnya pergi ke Singapura, satu ingin main judi, satu ingin berzina, satu ingin nyambung silaturahmi, tahu-tahu pesawatnya terbakar, semuanya mati syahid? Tidak. Yang niatnya baik aja yang mati apa? Syahid. Yang lain mati konyol. Yang mati konyol. Karena ada yang bilang, Ustaz, dia tadi ini terbakar mati syahid. Ya tidak, tergantung kondisinya. Dia orang soleh atau bukan. Kalau bukan orang soleh maka bukan mati syahid. Di antara orang yang mati syahid, al-mautu fi sabili difa'anil mal. Al-murad ghasbuhu. Seorang yang meninggal dunia karena membela hartanya yang ingin dirampas. Ini juga mati syahid. Kata Rasulullah SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatal faqutil. Barang siapa yang hartanya ingin diambil tanpa hak, kemudian dia membela hartanya, dia melawan sampai dia terbunuh, maka dia juga mati syahid. Dalam hadis Abu Hurairah, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali? Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda ada seorang datang ingin mengambil hartaku, ingin merampas hartaku? Qala, kata Nabi, fala tu'tih malak, jangan kau kasihkan hartamu kepadanya. Qala ara'aita in qatalani? Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memerangiku, ingin membunuhku? Qatilhu, kata Nabi, lawan dia. Qala ara'aita in qatalani? Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia bunuh saya? Kata Nabi, fa anta syahid, kau mati syahid. Kata dia lagi, qala ara'aita in qataltu? Bagaimana kalau saya yang bunuh dia? Kata Nabi, huwa finnar, dia di neraka. Ini contoh sederhana. Ada begal menghalangi antum ingin curi mobil antum melawan. Antum mati meninggal, antum mati syahid. Tapi kalau antum enggak lah, saya masih bisa beli mobil Ustaz. Ya udah ambil aja. Ya enggak apa-apa. Terserah ya. Allah mau kasih pilihan. Tapi kalau ente nekat melawan, ente mati syahid. Oh, kesempatan nih, kapan lagi saya mati syahid? Boleh ngelawan. Lawan, pokoknya lawan dia sampai ente mati dibunuh sama dia. Ente mati syahid. Tapi ente yang melawan, ente ingat istri, ingat anak-anak semua. Enggak jadi. Ya udah ambil aja, saya masih bisa beli mobil. Enggak apa-apa juga, bebas, enggak ada masalah ya. Dalam saya sering kalau saya umrah hajian saya bilang di antara hadis Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni syafi'un liman mata biha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah maka meninggallah di kota Madinah. Sungguhnya aku akan beri syafaat
kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Maka saya berdoa, ya Allah, semoga Allah mewafatkan kita di kota Madinah. Kata mereka, amin. Sekarang ibu-ibu, enggak, nanti Ustaz, jangan sekarang. Kapan-kapan. Jadi tidak harus Anda melawan, tapi kalau Anda melawan, Anda berusaha untuk berkesempatan untuk meraih mati apa? Mati syahid. Demikian dalam hadis yang lain. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, "Ar-rajulu ya'tini fayuridu mali." Ada seorang datang kepadaku dan ingin merampas hartaku. Qala dzakirhu billah, ingatkanlah dia kepada Allah. Ingatkan, ini haram, ini tidak boleh. Qala fa illam yadhkur. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak ingat Allah dan dia nekat? Fasta'in alaihi sultan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tolonglah kepada penguasa. Kata dia, fa inna as-sultan anni. Bagaimana kalau penguasa tidak mengurusku? Wa ajjala alayya, dan orang itu ingin merampas hartaku. Sultan enggak datang-datang. Penguasa, pemerintah tidak datang-datang ngurus, sementara dia ingin merebut hartaku. Qala qatil duna malik, lawanlah dia, perangilah dia. Hatta takuna min syuhada'il akhirah, sampai kau menjadi orang yang mati syahid di akhirat. Au tamna malak, atau kau menyelamatkan hartamu. Jadi seakan-akan kalau lihat hadis ini Rasulullah SAW mengatakan ini kesempatan untuk mati apa? Syahid. Ya. Jangan berdoa, ya Allah kapan saya ketemu begal, jangan. Kita minta keselamatan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada rampok, ada pencuri, penjabret ingin merampas harta Anda lawan, ini kesempatan bagian untuk mati syahid. Demikian juga seorang yang meninggal karena membela agamanya atau membela nyawanya. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal ini, kata Nabi SAW, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa meninggal karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi, barang siapa meninggal karena membela keluarganya. Keluarganya ingin diperkosa, keluarganya ingin dibunuh, kemudian dia bela istrinya, bela anaknya, sampai dia meninggal, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi. Barang seorang meninggal karena bela agamanya, dia bela agamanya, dipaksa untuk murtad, dia tidak mau. Dipaksa untuk menghina agama, yang tidak mau. Dia membela agamanya, akhirnya ditangkap, ini dibunuh oleh orang gara-gara dia membela sunnah misalnya, ya, maka ini juga mati syahid. Ini terjadi di negara-negara lain. Negara kita mungkin tidak, tapi negara-negara lain sebagian orang membela sunnah, membela agamanya, dibunuh oleh penguasa. Wa man qutila duna damihi fa huwa syahid. Barang siapa membela ya nyawanya, maka dia pun mati syahid. Demikian juga barang siapa yang terbunuh karena dizalimi. Man qutila duna madzlamatihi fa huwa syahid. Kata Nabi, barang siapa yang terbunuh karena dizalimi, maka dia mati syahid. Umum, di sini bersifat umum, kezaliman apapun, maka dia mati syahid. Kemudian yang terakhir di antara yang mati dan dianggap meninggal mati syahid adalah al-mautu murabitan fi sabilillah. Seorang yang meninggal dunia karena berjaga di daerah perbatasan, meskipun bukan dalam medan pertempuran. Ya. Kata Nabi SAW, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Seorang berjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa selama sebulan, lebih baik daripada salat malam selama sebulan. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Kalau dia sudah meninggal tatkala meninggal gara-gara menjaga daerah perbatasan, ya. Dan ini terjadi, dia perbatasan tahu-tahu ditembak, tahu-tahu dipanah, bukan dalam medan pertempuran, tidak. Karena orang jaga di daerah perbatasan itu ngeri, dia enggak tahu musuh datang dari mana. Ya. Kalau pertempuran dia lihat musuhnya, dia mungkin bisa membunuh, tapi dia tidak tahu tiba-tiba dia kena tembakan, kena sniper, kena panahan. Maka kata Nabi SAW, kalau dia meninggal di daerah perbatasan gara-gara menjaga perbatasan kaum muslimin, maka jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, maka amal dia yang biasa dia lakukan terus berjalan. Selama ini dalam kehidupannya dia suka bersedekah, selama ini dia suka salat malam, ya, maka terus berjalan. Amalan dia terus berjalan meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan ini pahala yang luar biasa. Seakan-akan seluruh amal ini menjadi amal jariyah, padahal dia sudah meninggal dunia. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan diberikan rizki kepadanya. Sebenarnya mengatakan maksudnya dia mirip seperti orang yang mati syahid, di mana orang mati syahid ruhnya berjalan-jalan di
di surga. Demikian juga orang yang mati dalam kondisi murabit, yaitu dalam kondisi menjaga daerah perbatasan. Wa uminal fattan, dan dia juga akan dilindungi dan dia akan selamat dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah." Setiap orang yang meninggal, maka amalnya selesai setelah dia meninggal dunia. Sebagaimana hadis, "Kullu bani Adam idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalannya. Ini sama hadis ini. "Kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi." Setiap mayat selesai amalnya begitu dia meninggal dunia. Illa alladzi mata murabitan fi sabilillah. Kecuali orang yang meninggal dalam kondisi menjaga daerah perbatasan. Fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Maka amalannya terus berlanjut sampai hari kiamat. Masyaallah. Wa yu'manu fitnatul qabri, dan dia diselamatkan dari fitnah kuburan. Ini dalil ya bahwasanya orang yang meninggal dalam kondisi murabit ya, yaitu dia dianggap seperti mati syahid ya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, wa bu'itsa yaumal qiyamati syahidan. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi seperti orang mati syahid. Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk meninggal ya dalam kondisi husnul khatimah, apakah dalam kondisi mati syahid atau hal-hal yang seperti mati syahid ya, agar dia meraih surga Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, karena mengharap wajah Allah, khutima lahu biha, ternyata dia meninggal tatkala mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang berpuasa ikhlas karena Allah, khutima lahu biha, dia meninggal dalam kondisi berpuasa, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah, barang siapa bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, khutima lahu biha, ternyata itu amal dia terakhir, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ini isyarat bahwasanya siapapun yang meninggal dalam kondisi beramal saleh, apakah sedang puasa, apakah sedang berzikir, apakah sedang bersedekah, maka insyaallah itu adalah ya petunjuk bahwasanya dia akan masuk surga. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan tentang orang-orang yang dianggap mati syahid ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Allah taala alam bisawab. Ustaz, apakah dalam Islam ada mati suri? Saya tidak tahu ada mati suri. Namanya orang meninggal selesai, nggak mungkin bangkit lagi. Dia bangkit lagi hari kiamat nanti ya. Ya. Tapi kalau dia seakan-akan mati, itu mungkin terjadi. Seakan-akan apa? Mati. Dia nggak mungkin dia sudah meninggal, ketemu malaikat mungkar dan nakir, kemudian bangun lagi. Dia cerita, oh tadi saya ketemu malaikat mungkar nakir gini-gini. Enggak, itu enggak. Tidak ada. Ya, meninggal sudah selesai, sudah berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Ya. Tidak akan kembali lagi. Dia hanya bisa kembali lagi nanti kalau hari kiamat. Tapi ada orang kondisi seakan-akan dia mati, padahal dia belum apa? Mati. Berarti nyawanya belum dicabut, belum dipindahkan ke alam barzakh. Apakah anak dalam kandungan termasuk mati syahid? Saya tidak temukan dalilnya. Ibunya ya kalau meninggal baru mati apa? Syahid. Anaknya meninggal, tidak tahu apa meninggal. Belum lahir sudah meninggal. Ya, apakah dia mati syahid? Tidak ada dalilnya. Saya belum menemukan dalilnya. Ustaz, apa hukum musik dalam Islam? Hukum musik hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, dan ini ijma ulama. Semua mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semuanya mengatakan haram. Ya, dan saya sudah sampaikan dalam buku saya ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Di antaranya yang tegas dalam hal ini adalah Imam Syafi'i sendiri. Ya, Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang mencuri alat musik tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena mencuri alat musik sama seperti mencuri bir dan mencuri babi. Ya,
Mencuri yang haram tidak perlu dipotong tangannya. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Ya. Dan seluruh ulama Syafi'i mengharamkan. Imam Ghazali, mau sebut ulama Syafi'i mana saja. Terutama saya sampaikan ini kenapa? Karena kita Indonesia bermadzhab apa? Syafi'i. Ya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair menyatakan bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar. Ini yang menyatakan ulama besar di mazhab Syafi'i. Ya repot sekarang sebagian orang, sebagian dai di tanah air kita menyuruh bermadzhab, kalian harus bermadzhab, kalian harus bermadzhab. Begitu masalah musik dia lari dari mazhab. Beneran. Dia harus bermadzhab. Kalian mana mazhabnya tidak bermadzhab. Begitu masalah musik dia lepas semua mazhab. Ini hawa nafsu. Anda yang menyuruh bermadzhab, begitu masalah musik, Anda kenapa tinggalkan mazhab? Kalau Anda bilang menyuruh orang bermadzhab, Anda harus konsekuensi, komitmen. Maka dalam masalah musik juga ikut mazhab. Apalagi seluruh mazhab, 4 mazhab mengharamkan. Ustaz ada khilaf, benar setelah itu ada yang membolehkan seperti Ibnu Hazm, tapi Al-Andalusi dibantah oleh para ulama. Telah terjadi ijma sebelum dia mengatakan halal. Dia mengatakan halal kalau dia mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari dan dia menyelisih para ahlul hadis. Seluruh ahlul hadis menyatakan hadisnya sahih. Dia menyatakan hadisnya apa? Dhaif ya. Ini kesalahan. Maka tidak boleh berdalil dengan kesalahan seorang ulama ya. Dan tidak usah kita bicara tentang masalah dalil, kita bicara tentang efek daripada musik. Coba sekarang musik ya. Orang kalau sering bermusik-musik, jarang dia baca Quran, jarang dia mau apa namanya? Ya. Apalagi dia semakin mendalami apa? Musik ya. Dia juga sholat tidak begitu tenang ya. Saya berbicara karena saya dulu pelaku, saya dulu main musik ya. Saya dulu ngeband, begitu ngeband azan saya berhenti, saya sholat. Tapi subhanallah, sholat tidak apa? Tidak tenang. Lagi musik mengantarkan kepada kebanyakan musik sekarang, musik yang maksiat. Nah, musik yang gambus-gambus kasidah-kasidah kurang enak didengar. Lebih enak yang rap, metal, pop, jazz, lebih enak-enak ya. Isinya apa? Perempuan. Isinya manja-manjaan. Ya. Kau yang di sana, kau yang di sini, kau yang di sana, kau yang di sini. Orang jadi stres semua, pikirin cewek, pikirin macam-macam lah ya. Begitu kenyataannya. Coba ente kumpulkan album-album musik yang tentang Islam berapa? Sedikit dibandingkan musik-musik yang maksiat. Kebanyakan kaum muslimin yang mereka dengar musik gambus atau musik maksiat? Musik maksiat. Maka benar kalau kemudian ditutup pintu sekaligus, sekalian aja tutup pintu musik itu hukumnya apa? Haram. Ini memang haram. Para ulama tidak mengecualikan kecuali duf rebana. Ulama Syafi'i menyebutkan kecuali duf rebana itu pun dalam acara-acara seperti acara-acara ramai seperti walimah atau acara Idul Fitri, Idul Adha atau ada acara-acara baru boleh menggunakan apa? Duf ya. Ayahku meninggal dunia karena sakit di perutnya sehingga kembung. Kata pamanku sebab terkena guna-guna. Apakah termasuk syahid? Iya, dia termasuk syahid karena penyakit dalam perutnya. Tergantung ayah soleh atau tidak, itu aja. Tapi secara sebab dia termasuk mati apa? Syahid. Dan itu penyakit menggugurkan dosa-dosanya. Meskipun karena santet ya. Orang santet itu kurang ajar penyihir. Ngirim apa? Dalam perut dikasih paku, dikasih apa? Dikasih, coba antum perut dikasih jarum kan begini sakit, harus begini terus tegang, terus sedikit sakit ya. Ada digituin sama, makanya hukum orang penyihir itu dibunuh sebenarnya, karena membuat keresahan bagi apa? Umat. Hadus sahir dorbatun bisayf, hukuman bagi penyihir yaitu dipenggal, ya. Ada seorang sahabat bertemu dengan seorang pesulap. Dia potong kepala orang, dia sambung lagi. Dia potong kepala orang, dia sambung lagi. Sahabat ini potong kepala dia, sambung kepalamu kalau bisa. Parah ya. Ini kalau di Arab Saudi, penyihir dibunuh. Kalau terbukti dia menyihir, dibunuh. Karena penyihir itu bikin meresahkan umat. Orang ada masalah, dia tidak berani berhadapan, tidak berani berkelahi, datang ke tukang sihir. Pengecut. Datang sihir, suruh sihir dia. Bayangkan dikirim paku dalam perutnya, dikirim apa namanya? Baskom dalam perutnya. Jadi apa ini dibunuh orang seperti ini. Dibunuh. Bukan malah dihormati, malah didatangi, ya.
malah disegani ya. Kalau sudah meninggal malah diminta-mintai kuburannya, gimana? Ya, enggak benar. Cara menasihati orang tua supaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Orang tua yang paling penting bagi kita adalah kita menunjukkan kesolehan kita, bahwasanya kita anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, nurut. Nah, kalau kita nurut sama orang tua, sering kasih hadiah sama orang tua kalau nyuruh kita langsung kerjakan, maka dia mau mendengar, dia akan sayang dengan kita dan dia mau mendengar perkataan kita. Tapi kalau disuruh kita enggak mau, malas mak, mau ngaji mak, ikut pengajian, enggak pernah. Disuruh buang sampah tidak mau buang sampah, disuruh pergi belikan sesuatu di mana tidak mau berangkat. Alasannya pengajian terus, ya orang tua ini pengajian sesat seperti ini. Membuat anak semakin tidak taat kepada orang tua. Antum orang tua dengar, kalau antum punya duit belikan belikan emas. Setelah antum belikan emas, pasangkan cincin di tangannya, jarinya antum baru dakwah. Mak, sebenarnya begini-begini. Dia enak dengarnya karena sambil dipasangin apa? Cincin. Mati syahid tapi orangnya tidak sholat. Tadi kebakaran tapi mau berzina. Sama, kebakaran tapi mau berzina. Mati konyol. Apabila seorang muslim ingin bekerja, tiba-tiba di perjalanan menuju tempat kerja ia kecelakaan dan meninggal. Iya, saya bilang dia bekerja, dia itu ingin menafkahi anak-anak dan istrinya. Itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Kemudian dia kecelakaan, tabrakan. Tadi sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan ini termasuk dalam sahibu al-hadam, yaitu orang yang meninggal karena reruntuhan. Di antaranya karena kecelakaan. Apakah di kereta kemudian terjadi tabrakan, apakah di jalan terjadi tabrakan mobil. Selama dia keluar dalam rangka amal soleh, maka itu insya Allah termasuk apa? Syahid. Jadi ini menunjukkan rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas. Makanya dia mengatakan kalau yang mati syahid ternyata harus mati dalam medan pertempuran, inna syuhada'a ummati laqalil. Idzan laqalil, kalau gitu yang mati syahid cuma sedikit. Maka Allah membuka rahmatnya, maka banyak orang-orang bisa meraih pahala syahid dengan tidak mesti harus mati dalam medan pertempuran. Ini pertanyaan, orang yang tadi disebutkan meninggal karena tenggelam, wanita yang melahirkan, orang yang mempertahankan hartanya ketika dirampok, semuanya dalam kategori mati syahid? Iya. Apakah jika mati dengan kondisi demikian, derajatnya seperti mati syahid perang? Iya, derajatnya sama. Tadi disebutkan tatkala ashabul taun dibangkitkan pada hari kiamat karena penyakit taun, maka mereka mengatakan nahnu syuhada, kami mati syahid. Maka dikatakan kepada mereka, lihatlah kepada luka mereka. Apakah luka mereka mengeluarkan darah, baunya minyak kasturi? Kalau begitu maka seperti mati syahid. Ternyata benar, luka mereka mengeluarkan darah seperti bau minyak kasturi. Ini rahmat Allah, ya. Sehingga mereka meskipun di dunia tidak mati dalam medan pertempuran, namun pahalanya seperti mati apa? Syahid. Ustaz, bagaimana dengan orang yang memerangi togut? Apakah dinilai mati syahid? Togut ini siapa dulu ya? Polisi sholat dianggap togut ya? Polisi istrinya bercadar dianggap apa? Togut ya? Bahkan ada polisi tulisnya namanya togut. Saya pernah di-share ada polisi togut, Mas Togut. Ya, kemudian mati ngebom diri, mati syahid, mati konyol seperti itu. Mati konyol, kita harus tegas masalah ini. Ya. Nggak boleh dianggap wah mereka lagi niat baik. Nggak ada niat baik, ini ngawur. Ya. Karena masalah takfir masalah yang mengerikan. Sebagian orang mengkafirkan dengan metode apa? MLM ya. Semua pemerintah kafir, togut, semua polisi togut, semua tentara togut, semua yang membela mereka juga togut. Ya. Sampai yang lebih parah semua yang jualan es di kantor DPR juga togut. Yang lebih parah semua yang nyoblos juga apa? Kafir. Begitu semuanya, ini bahaya seperti ini. Mengerikan ya. Makanya waktu terjadi pengumuman kemarin sebagian dai-dai lantang mengatakan haram-haram, sebagian dai diam. Hati-hati. Dai-dai yang diam tidak komentar, hati-hati itu ada pemikirannya enggak beres itu.
Hati-hati. Lihat dai-dai yang kemudian waktu terjadi bom cuma diam aja. Dai-dai kalau disuruh membahas tentang bahayanya ISIS tidak berani membahas itu, curigai. Curigai. Suruh bahas tentang bahayanya Khawarij, bahayanya ISIS, dia tidak mau bahas. Curigai, ini kenapa tidak mau bahas? Ya, ente bayangkan ada seorang takfiri di Arab Saudi ingin mengebom kilang minyak di Arab Saudi. Seandainya kalau kita biarkan dia ngebom, kemudian kilang minyak hancur, pemukiman situ ribuan orang meninggal dunia, kira itu gampang? Terus ente bilang, enggak apa, mungkin mereka niatnya baik. Enggak boleh, langsung kita kemudian lembut-lembut. Kita bilang tegas, ini sesat, enggak boleh. Karena kalau kita gampang-gampangkan masalah seperti ini, akhirnya terjadi bom sana sini. Sudah merusak Islam, merusak citra Islam di mata orang-orang kafir. Main ngebom sama anak, sama istri, subhanallah. Dia meninggal, dia ngebom 4 orang, yang meninggal 2 orang. Gimana? Togutnya 2 orang meninggal, dia 4 orang meninggal. Ini konyol ya. Kalaupun itu benar, ternyata togut juga salah. Masa togut 2 mati, ente 4 yang mati? Kecuali ente 1 mati, yang togut 1000 orang ya, mungkin lah. Ini togutnya yang mati 2, yang ngebom 4 orang yang mati. Ternyata mas togut. Subhanallah, bahaya. Saya ulangi, hati-hati ya. Ada dai kemudian mulai nyerempet dari masalah gitu, hati-hati tinggalkan. Ente hidup cuma sekali, jangan terkena syubhat. Ada dai tidak berani menjelaskan tentang bahayanya ISIS, tinggalkan. Itu berarti punya pemahaman apa? Takfiri. Apalagi kemudian baiat terhadap ISIS. Hati-hati. Ustadz, anak cita-cita poligami. 4 istri. Bukan 2 lagi, 4. Bisakah 4 istri saya bertemu mereka di surga? Bisa. Semoga Allah mengabulkan cita-citamu. Tapi itu cita-cita sangat berat. Tapi kalau antum menikah 4 istri soleha semuanya, sudah akan bertemu semuanya di mana? Di surga. Ya. Semoga Allah memudahkan. Ustaz, anak punya teman akhwat, tadinya dia bermanhaj salaf, tapi di saat datang beberapa ustaz yang menurutnya logis, dia meninggalkan manhaj salaf dan suka sekali mengajak saya debat. Kadang saya suka kesal Ustaz. Bagaimana sikap kita Ustaz? Nasihati, kalau enggak mau dengar enggak usah berdebat. Agama bukan buat berdebat. Hidayah di tangan Allah Subhanahu. Suruh debat ustaz. Anti tidak usah ikut debat dia sama dia. Suruh dia ketemu ustaz, suruh debat dengan ustaz. Jangan ngabisin waktu. Syubhat itu menyambar-nyambar. Bagaimana jika orang yang meninggal karena sakit perut tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Sebelumnya semasa hidupnya sering bermaksiat kepada Allah. Intinya kalau dia sakit perut, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mudah-mudahan ini husnul khatimah ya. Tapi kalau dia tidak bertobat kepada Allah, ya repot juga kita bilang dia mati apa? Mati syahid ya. Repot. Sama seperti seorang pemabok kemudian mati di hari Jumat. Ini orang seperti gini dikasih sakit, segera bertobat kepada Allah agar benar-benar dia meraih mati syahid. Bagaimana caranya mengirim istighfar buat orang tua? Bukan mengirim istighfar, Anda mohonkan ampunan bagi orang tua. Jangan bilang istighfar 1000 kali untuk orang tuaku. Bukan, istighfar itu mohonkan ampunan. Jadi Anda berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya, Allahumma ghufirli wali walidayya warhamhuma. Itu maksudnya Anda doain orang tua agar diampuni. Sebenarnya dalam hadis ya, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang lagi tahu derajatnya lebih tinggi di surga. Dia bertanya, "Anna li hadza? Kok bisa saya derajatnya tinggi?" Maka dikatakan kepadanya bistighfari waladika laka, karena anakmu sering memohonkan ampunan bagimu. Bukan kirim istighfar, tapi dia beristighfar untuk orang tuanya.
Saya seorang single parent yang terpaksa bekerja pada manajemen pemakaman orang-orang kafir. Karena pekerjaan itu memberi upah yang lumayan besar untuk biaya anak saya yang dibiayai oleh bapaknya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Saya tidak tahu ya, tapi saya kasih gambaran bahwasanya ini perlu antum tanya kepada Ustaz yang mungkin lebih detail, tanya kepada Ustaz Irwandi atau Ustaz Arifin atau Ustaz Musyafa yang mungkin lebih paham tentang masalah ini. Tapi orang kafir pun memang harus dikubur. Orang kafir dikubur atau tidak? Dikubur. Ya. Kita membantu masalah duniawi. Cuma jadi masalah mungkin ada ritual-ritual dalam penguburan tersebut. Apa kita ikut andil atau tidak? Maka ini perlu ditanyakan kepada Ustadz yang lebih takhusus atau spesifik dalam masalah ini. Saya tidak tahu jawabannya. Apa yang harus dilakukan bagi seorang yang sudah berhaji sering umrah tapi pernah melakukan pengobatan ke orang-orang pintar? Sebelum tahu kalau pergi itu termasuk ke orang pintar termasuk syirik. Apakah amal ibadahnya tersebut akan hilang? Insyaallah tidak. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut, maka amalannya selamat. Ustaz, apabila meninggal karena sihir, terkena guna santet termasuk syahid atau tidak? Tadi dilihat, kalau ternyata santetnya berkaitan dengan perutnya, berarti dia seakan-akan apa? Mati karena penyakit dari apa? Perut. Ya. Tapi kalau dalam bentuk yang lain, wallahu alam, tidak ada nas ya. Nasnya kalau dia penyakit dalam penyakit perut misalnya. Bagaimana kondisi orang-orang yang meninggal tenggelam pada kasus Danau Toba Juni lalu? Apakah mati syahid? Ya. Kalau memang tadi, berarti di antara ciri-ciri mati syahid mati dalam kondisi apa? Tenggelam. Orang kafir yang enggak ya. Kalau orang kafir yang meninggal maka tidak ya. Ini hanya berlaku kepada orang-orang Islam. Tadi mereka Danau Toba buat apa? Mereka dalam rekreasi atau dalam rangka bermaksiat kita enggak tahu. Tapi secara zahir ini termasuk dari mati apa? Syahid. Apakah di surga masih ada setan yang menggoda manusia? Tidak ada. Kenapa Nabi Adam digoda jin waktu di surga sama setan? Itu lain. Nabi Adam waktu itu belum surga sebagai ganjaran, bukan. Hanya sebagai tempat tinggal waktu itu, bukan surga sebagai apa? Ganjaran. Nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, mau surga itu surga sebagai ganjaran. Sudah tidak ada lagi ujian. Tinggal kenikmatan ya. Setan sudah di neraka, enggak mungkin dia main-main ke surga ganggu ente. Enggak ada sudah. Enggak ada. Semuanya halal di surga. Apakah orang yang mencuri uang untuk nikah tapi belum tahu kapan nikahnya? Tapi ia mati kecelakaan, apa itu mati syahid? Ya, saya katakan tadi, pokoknya kalau dia kecelakaan itu termasuk bentuk mati syahid. Tapi kembali kepada orangnya, sedang apakah dia? Karena tadi kita sebutkan orang yang kena taun, penyakit, belum tentu mati syahid. Syaratnya harus apa? Sabar. Dia harus beriman dan menghadapi hal tersebut. Baru dikatakan dia mati syahid. Adapun kemudian orang lagi maksiat, lagi mau mencuri uang untuk nikah atau ketabrak, itu ya mungkin mati konyol lebih tepat bagi dia. Ini bukan mati syahid. Allah alam bisawab. Demikian saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.